Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi menurut bahasa hadis mansyur ialah merupakan isim maf'ul dari syaharatu al-ama, yang berarti saya mengumumkan atau menampakkan suatu perkara. Disebut seperti itu karena penampakannya yang jelas. Dan menurut istilah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih di setiap tingkatannya, asalkan jumlahnya tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis mansyur yang tidak tergolong istilah hadis mansyur. Yang dimaksudkannya adalah suatu hadis yang telah populer mansyur di kalangan tertentu, namun tidak memiliki syarat-syarat yang dituntut sebagai hadis mansyur. Hal itu bisa berupa hadisnya memiliki hanya satu sanad. Yang kedua adalah hadisnya memiliki lebih dari satu sanad. Yang ketiga adalah hadisnya tidak memiliki sanad. Jenis-jenis mansyur yang tidak tergolong istilah hadis mansyur yaitu adalah mansyur di kalangan ahli hadis. Yang kedua adalah mansyur di kalangan ahli hadis, para ulama maupun masyarakat awam. Yang ketiga adalah hadis mansyur di kalangan ahli fikih. Yang keempat adalah mansyur di kalangan ahli usul. Yang kelima adalah mansyur di kalangan ahli nahwu. Yang keenam adalah mansyur di kalangan masyarakat awam. Hukum hadis mansyur. Hadis mansyur merupakan istilah maupun yang tidak termasuk istilah tidak dapat diklaim sebagai hadis yang sahih atau tidak sahih, melainkan ada yang sahih, ada juga yang hasan, dhaif bahkan. Jadi hadis mansyur seperti itu. Yang selanjutnya ialah hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi merupakan hadis hasan li zatihi yang diriwayatkan dari jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat, diriwayatkan dari yang lebih kuat. Dinamakan dengan hadis sahih li ghairihi karena kesahihannya tidak berasal dari sanadnya itu sendiri, melainkan berasal dari jalur lain yang turut bergabung. Tingkatannya hadis sahih li ghairihi yaitu tingkatan hadis sahih li ghairihi tinggi dibandingkan dengan hadis hasan li dzatihi, dan ini bukan sahih li dzatihi. Contoh hadis sahih li ghairihi, hadis Muhammad bin Amru dari Abu Salmah dari Abu Khairah bahwa Rasulullah bersabda, laula an asyqa ala ummati la amarutuhum bisawaki indaka kullis shalah. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, akan ku perintahkan untuk bersiwak setiap kali menjelang sholat. Yang selanjutnya adalah hadis mu'allaq. Menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata alaq yang berarti menggantungkan, mengaitkan sesuatu atau menjadikan sesuatu tergantung. Sanadnya dinamakan dengan mu'allaq karena kesambungannya hanya di bagian atas saja, sementara pada bagian bawahnya terputus, jadilah seperti sesuatu yang tergantung pada atapnya. Menurut istilah hadis yang pada bagian awal sanadnya dibuang, baik seorang rawi ataupun lebih secara berturut-turut. Bentuk-bentuk mu'allaq: jika dibuang atau dihilangkan seluruh sanadnya, kemudian dikatakan misalnya Rasulullah SAW bersabda begini dan begini. Nah, itu contoh dari bentuk hadis mu'allaq. Dan yang kedua adalah bentuk lainnya adalah jika dibuang seluruh sanadnya kecuali sahabat atau kecuali sahabat dan tabi'in. Contoh hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam bagian pendahuluan topik mengenai paha, dan berkata Abu Musa, Nabi SAW telah menutup kedua lututnya tatkala Utsman masuk. Ini hadis mu'allaq karena Bukhari telah membuang seluruh sanadnya kecuali sahabat, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Hukum hadis mu'allaq, hukumnya mardud, tertolak karena hilangnya salah satu syarat diterimanya suatu hadis, yaitu sanadnya harus bersambung
Hadis mu'allaq adalah hadis yang dibuang atau dihilangkan seorang rawi ataupun lebih dari sanadnya. Sementara kita tidak mengetahui keadaan rawi yang dibuang tersebut. Hukum hadis mu'allaq terdapat dalam kitab Sahihan. Hukum hadis mu'allaq yaitu mardud berlaku bagi hadis ini secara mutlak, namun jika dijumpai hadis mu'allaq di dalam kitab yang sudah dipastikan kesahihannya seperti kitab Sahihan, maka terdapat kekhususan hukum. Hal ini sudah kita singgung dalam topik hadis sahih. Tidak masalah jika disebutkan lagi sesuatu yang disebut dengan sigot bentuk kalimat pasti seperti kata qala, telah berkata, dzakara telah menyebutkan, dan lain-lain, maka dalam hal ini hukumnya sahih. Dan yang kedua adalah sesuatu yang disebut dengan sigot atau bentuk kalimat yang lemah seperti kata gila, dukira, hukia, maka dalam hal ini tidak dapat dihukumi sahih berdasarkan mudhof ilahi. Jadi bisa sahih, hasan ataupun dhaif meskipun tidak ada hadis wan atau sangat lemah di dalam kitab yang dikenal dengan kitab sahih. Cara untuk mengetahui kesahihannya adalah melalui kajian sanad dari hadis lainnya yang hukumnya tergantung kepadanya. Seperti itu. Selanjutnya adalah hadis mudraj. Menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata adrojatu yang berarti aku memasukkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Menurut istilah, hadis yang dirubah susunannya, sanadnya atau matannya dimasuki sesuatu yang bukan menjadi bagian tanpa ada pemisah. Jenis-jenis hadis mudraj yaitu mudraj isnad dan mudraj matan. Mudraj isnad definisinya adalah hadis yang dirubah susunan sanadnya. Bentuknya seorang rawi menyusun suatu sanad terhadapnya dilantarkan sanad lain, lalu si rawi mengucapkan kata-kata yang merupakan pernyataan sendiri, tetapi sebagian orang yang mendengarnya menduga bahwa pernyataan itu merupakan matan hadis. Kemudian hal itu diriwayatkan dalam bentuk seperti itu darinya. Contohnya kisah Sabit Musa Az-Zaid dalam riwayatnya. Yang kedua adalah mudraj matan. Mudraj matan definisinya adalah hadis yang matanya dimasuki sesuatu yang bukan menjadi bagian tanpa pemisah. Jenisnya ada 3 macam, yaitu pertama, idrajnya dilakukan pada bagian awal hadis. Kasus ini sangat sedikit karena yang terbanyak justru di bagian tengah. Yang kedua adalah idrajnya dilakukan pada bagian tengah hadis. Ini lebih sedikit dari yang pertama. Yang ketiga adalah idrajnya dilakukan pada bagian akhir hadis. Ini yang paling banyak. Tuntunan idraj itu dilakukan karena adanya tuntunan yang bermacam-macam yang populer diantaranya yaitu untuk menjelaskan hukum syara. Yang kedua, melakukan istinbat hukum syari dari hadis tersebut sebelum hadisnya sempurna. Yang ketiga adalah untuk menjelaskan lafaz-lafaz yang asing di dalam hadis. Untuk mengetahui hadis mudraj diketahui melalui beberapa hal. Yang pertama adalah terdapat hadis yang terpisah dalam riwayat lain. Yang kedua adalah adanya penetapan terhadap hadis tersebut dari sebagian imam dan pakar. Yang ketiga adalah pengakuan rawi itu sendiri bahwa dia telah menyusupkan perkataan. Yang keempat adalah kemustahilan bahwa hal itu merupakan ucapan Rasulullah. Hukum hadis mudraj menurut kesepakatan ulama dari kalangan ahli hadis, yaitu fuqaha dan selain mereka, idraj itu tidak dibolehkan dilakukan. Pengecualiannya hanya untuk menafsirkan lafaz-lafaz hadis yang asing. Hal ini tidak dilarang karena itu Az-Zuhri dan imam-imam telah melakukannya. Yang selanjutnya adalah hadis mauquf. Menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari kata al-waquf, seolah-olah rawi menghentikan hadis hanya sampai sahabat dan sisa rantai sanadnya tidak saling berurutan. Yang kedua adalah menurut istilah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik itu perkataan, perbuatan maupun takrir. Penjelasannya yaitu sesuatu yang dinisbahkan kepada sahabat atau sekelompok sahabat, baik yang disandarkannya itu berupa perkataan, perbuatan maupun takrir, baik sanadnya itu mustahil ataupun munakos. Seperti itu.